Sistem hukum positif seringkali dihadapkan dengan persoalan konflik norma, yaitu terdapat dua atau lebih norma hukum positif yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama. Dalam situasi ini, mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya. Sehingga untuk dapat melaksanakan salah satu norma diperlukan adanya apa yang disebut sebagai derogasi, atau peniadaan validitas norma lainnya. Namun kasus konflik norma, seringkali terjadi tanpa adanya norma derogasi. Sehingga dalam praktik lazim digunakan asas konflik norma, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori, sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam menentukan norma mana yang diutamakan. Lalu apa makna dari ketiga norma hukum tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori. Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna undang-undang, norma atau aturan hukum yang lebih tinggi, meniadakan keberlakuan undang-undang, norma atau aturan hukum yang lebih rendah. Dalam sistem hukum di Indonesia, asas lex superior derogat legi inferiori tertuang di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dijelaskan di dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu asas lex posterior derogat legi priori. Asas lex posterior derogat legi priori bermakna undang-undang, norma atau aturan hukum yang baru, meniadakan keberlakuan undang-undang, norma atau aturan hukum yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara superordinasi dan subordinasi, di mana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi, sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Dalam sistem hukum di Indonesia, asas lex posterior derogat legi priori tertuang di dalam lampiran 2, angka 143 dan angka 145. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Disebutkan di dalam angka 143 bahwa jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, dalam peraturan perundang-undangan yang baru, harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama. Lalu disebutkan di dalam angka 145, demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan yang dicabut. Yang ketiga, yaitu asas lex specialis derogat legi generali. Asas lex specialis derogat legi generali bermakna undang-undang, norma, atau aturan hukum yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang, norma, atau aturan hukum yang umum. Profesor Bagir Manan, dalam bukunya Hukum Positif Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Oka Mahendra,
Dalam artikelnya yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Yang kedua, ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis. Misalnya, undang-undang dengan undang-undang. Yang ketiga, ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.